Yes, ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Igun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Diana, aduh luar biasa. Bahagia Iya. sekali bisa hadir kembali di RRI ini. Iya benar. Diana juga senang ya akhirnya ya di penutup bulan ini mungkin nggak selamanya loh bisa jumpa sama Ustadz Igun ya. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa Diana bisa jumpa sama Ustadz Igun dan bincang-bincang ya. Ada berapa kali pertemuan dialog di malam Jumat ya. Sengaja kena malam Jumat terus ya. Iya. Jadi pas pengalamannya hantunya mungkin. Dia juga kan, iya biasanya dia kalau malam Jumat biasa banyak sering tukar. Iya. Dia juga di sana kalau misalnya malam Jumat ada pengajian. Oh iya. Sama istrinya Teguh Nazli. Iya, Nah, biasa gitu. Ustaz Nazli ya, karena kan dekat Panggoy dekat rumah Diana. Oh iya, juga, gitu. Betul. Jadi makanya biasa kalau malam Jumat sering tukar gitu. Iya. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah malam hari ini kebetulan nggak ada ngaji juga kebetulan Ya, tadi diinfokan dan untung juga hari ini Diana. Jadi Sobat Kreatif ya, hari ini kita mau angkat tema cinta itu butuh pengorbanan. Iya, Luar biasa betul. ya, baru sekali jumpa langsung ngomongin masalah cinta ya. Ya, jadi untuk yang mungkin yang ngelewati malam Jumatnya penuh ketakutan, sekarang nggak usah takut lagi. Nggak langsung usah takut dengar lagi. Dan biasanya kita bahas cinta tuh Kak Diana malam Minggu ya. Ini Iya malam malam Jumat Minggu, ya. malam Jumat, iya. Mungkin karena malam Minggu banyak malam Minggu yang dikiaskan sekarang malam Minggu malam yang kelabu, makanya dikasih enggak. Terutama jomblo ya, nggak ada yang ngajak siapa-siapa. Iya benar banget ya. Jadi buat kamu Sobat Kreatif ya, sebelum kita nanti bincang-bincang sama Ustadz Igun ya, biasa ada singkatannya ya Ustadz Igun. Ustadz Ugi ya. Oh iya Uge. Ustadz ganteng, Ustadz Gaul, Ustadz Gunawan. Ustadz Gunawan, makanya ya Ustadz Uge ya. Tapi kita nih kalau dia manggil Ustadz Igun lebih akrab ya. Iya, Tapi Ustadz Uge nggak masalah juga ya. Jadi Siap. Sahabat Kreatif kalau mau manggil Ustadz Uge boleh silahkan. Iya. Dia tiba-tiba nggak pakai nama Ustadz Gaul, saya mau nanya boleh juga. Boleh juga. Jadi sengaja sharing time ini memang ajang kita sebagai tim semuanya untuk curhat juga. Mungkin ada yang mau sharing di Facebook boleh. Yang mau nelpon ke sini juga boleh. Iya, jadi bisa nelpon di 0811 67 15 952 juga boleh ya. Tapi jangan nelpon ke nomor pribadi gitu ya kalau bisa ya. Kadang-kadang kan nomor pribadi pula nelponnya ya. Mungkin mau pesan KFC mungkin. Baik, jadi kita malam hari ini ngomongin masalah cinta. Cinta itu butuh pengorbanan. Kita mau dengar dulu penjelasan dari Ustadz Ugi ya. Cinta itu butuh pengorbanan. Apa yang harus kita korbankan ya? Kita ngomongin ini. Benarkah cinta itu butuh pengorbanan? Silakan. Iya, luar biasa Kak Diana. Memang cinta kita kepada siapapun, mau cinta kita kepada pasangan, cinta kita kepada orang tua, bahkan terhadap teman juga, teman sekantor atau gimana pun ya, seperti Kak Diana soulmate-nya pas satu kantor ya. Iya, pas kebetulan ya. Alhamdulillah. Jadi bagaimana terkadang kita rela berkorban untuk orang yang kita cintai. Saat seseorang pemuda suka kepada lawan jenisnya, dia bahkan mau berkorban apapun. Bahkan kadang-kadang yang dari dulu dia nurut ke orang tua, ini pas sudah punya pacar, mamanya suruh beliin abang beliin galon bentar. Ya mak, bentar lagi main game nih. Tapi pas pacarnya bilang, bang air di galon kosan udah habis nih. Oh yaudah aku kesana, kamu mau yang air dari pegunungan atau air zam-zam dari Mekah? Ya. Nah jadi dia langsung mau berkorban segalanya untuk orang dicintai. Bayangkan apabila kita mampu melakukan pengorbanan ini kepada orang yang paling pantas kita cintai, yaitu Rasulullah SAW. Hari ini kalau kita lihat ke langit, kita pandang langit, ada bulan purnama yang bersinar cukup indah. Artinya malam ini adalah malam tanggal 15 bulan Rabiul Akhir, artinya bulan Maulid kedua, dimana kita lihat banyak sekali pengorbanan Rasulullah yang sudah beliau lakukan kepada kita para umatnya. Jadi kalau bagaimana Rasulullah berkorban untuk kita, di saat inilah kita seharusnya sebagai umatnya mau berkorban mati-matian dan habis-habisan untuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Karena kata Rasulullah, tidak sempurna iman kamu sehingga aku, kata Rasulullah, menjadi orang yang paling kau cintai, bahkan lebih dari keluargamu, ayahmu, ibumu, bahkan lebih dari dirimu sendiri. Jadi kalau kita mengaku orang beriman, otomatis harus cinta kepada Rasulullah. Nah, bagaimana Rasulullah berkorban untuk kita?
kita akan dengar ceritanya malam ini, dan insya Allah kita juga harus lakukan hal yang sama sebagai bukti pengorbanan kita kepada Rasulullah. Iya. Mungkin dengan ya sedikit kenduri maulid atau apalah yang bisa kita lakukan untuk Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sejak dari beliau lahir itu, beliau selalu mengingat kita. Bahkan dalam satu riwayat beliau lahir itu pun langsung mengatakan ummati ummati. Dan setidaknya ada 3, Kak Diana dan saudara semuanya, ada 3 perjuangan Rasulullah dan bukti cinta Rasulullah kepada kita yang dapat kita jadikan tolak ukur dan juga patokan mengapa Rasulullah itu dikatakan telah banyak berkorban untuk kita. Jadi memang kalau kita lihat setelah kita membaca sirah Rasulullah, sejarah Rasulullah, begitu banyak Rasulullah melakukan pengorbanan kepada kita. Yang pertama, Rasulullah itu selalu menginginkan kebaikan bagi umatnya. Jadi Rasulullah, iya, di setiap kesempatan Rasulullah itu selalu berdoa agar umatnya mendapatkan sesuatu yang terbaik. Nah, jadi pernah mungkin Kak Diana atau sobat kita semua pernah dengar cerita saat Rasulullah pergi pertama ke kota Taif. Beliau dilempari oleh masyarakat kota Taif dengan batu sampai gigi Rasulullah tuh patah. Jadi memang tidak tanggal, tidak copot, tapi patah dan mengeluarkan darah. Tapi saat itu malaikat Jibril datang lalu berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau mau aku balikkan gunung Uhud nih dan kutimpakan kepada mereka?" Tapi Rasulullah berkata jangan. Bahkan beliau mengangkat tangan dan berkata, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka sebenarnya tidak tahu. Jadi begitu cinta Rasulullah, beliau tidak pernah mendoakan yang buruk kepada umatnya, walaupun terkadang mereka umatnya ini tidak tahu terima kasih kepada Rasulullah. Tapi bagaimana Rasulullah tetap mendoakan kebaikan, kelembutan hati. Dan bahkan Allah memuji kelembutan hati Rasulullah. Jadi Rasulullah itu so sweet sekali bagi kita yang hidup di negara berflower ini. Ini bisa langsung jadi contoh teladan kita. Walaupun tafaddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Rasulullah itu seandainya beliau bersikap keras, arogan, sungguh semua orang akan berpaling dari Rasulullah, nggak ada yang mau berteman dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah sangat baik sekali dalam bersikap, seperti Kak Diana lah yang jadi pembawa acara malam ini, kan banyak dicintai oleh para pendengar RRI semuanya. Nah, jadi bayangkan dengan sikap lemah lembut kita kepada orang, dan ini contoh dari Rasulullah, bagaimana Rasulullah selalu menginginkan kebaikan dan kebaikan bagi kita para umatnya. Iya. Jadi, berarti memang baik banget ya. Iya, Rasulullah dalam surat Taubah pernah juga kita dengar di akhir surat Taubah 128 itu Allah memuji Rasulullah, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Telah datang daripada kamu seorang rasul yang dari jenis kamu. Artinya Rasulullah itu bukan jin, bukan malaikat, tapi beliau manusia seperti kita. Azizun alaihi ma anittum. Beliau merasakan penderitaanmu, harisun alaikum, menginginkan kebaikan untukmu. Bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau kepada orang beriman itu sangat penyayang dan sangat belas kasihan. Jadi bayangkan Rasulullah itu kepada istrinya juga sangat lemah lembut. Bahkan pekerjaan rumah pun Rasulullah ngerjain sendiri. Waktu dia nyuci piring sendiri, kalau ada bajunya yang robek nggak dipanggil, mana nih, jahitin baju aku? Enggak, beliau jahit baju sendiri. Beliau bahkan memasak sendiri, menambal perabot rumah tangga sendiri. Dan beliau saling asih, juga saling asuh sama istrinya. Sehingga ini bukti bahwa beliau sangat menginginkan kebaikan kepada seluruh orang. Mungkin kalau kita lihat, bukan hanya untuk keluarganya, bukan hanya untuk keluarganya, untuk umatnya semuanya. Seluruh umatnya. Bahkan dulu Rasulullah pernah ada cerita tuh, saat ada seorang sahabat datang, namanya Tufail bin Amr. Nah, saat itu ada kaum namanya kaum Daus, Kak Diana. Mungkin sobat kita semua pernah dengar ceritanya. Saat itu kaum ini adalah kaum yang mengingkari Rasulullah. Jadi banyak melakukan keburukan kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah begitu diceritakan oleh Tufail, "Ya Rasulullah, kaum ini sangat ingkar kepadamu. Cobalah engkau berdoa agar mereka hancur." Lalu Rasulullah tidak. Beliau berkata, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada orang Daus dan bawalah mereka ke sini sebagai orang Islam." Tufail heran, "Ya Rasulullah, bagaimana Allah menghancurkan kaum Ad, kaum Thamud?" Kita pernah dengar kalau seandainya nabi-nabi dulu setiap marah kepada umatnya, "Ya Allah, berikanlah kehancuran."
Ada yang jadi monyet, ada yang dihancurkan seperti kaum Nabi Lut dihancurkan dengan batu, ada yang dihancurkan dengan petir, dihancurkan dengan banjir seperti kaum Nabi Nuh. Jadi rata-rata kaum-kaum dulu tuh hancur karena doa nabinya. Nabinya ya. Nah, Rasulullah itu tidak pernah mau berdoa keburukan. Iya, Nabi Muhammad nggak mau ya. Iya, jadi beliau berdoa, malah ya Allah kalaupun mereka buruk hari ini, berikanlah mereka berubah menjadi baik dan datang kepada saya dalam keadaan Islam. Nah, ini mungkin yang kita bisa contoh bagaimana perkembangan Rasulullah ini kita berikan kepada orang terdekat kita, orang terkasih kita, orang di samping Anda, sobat itu semuanya yang mendengar siaran kita malam ini. Iya. Berikan cinta Anda dan buktikan cinta Anda kepada orang-orang terkasih tersayang Anda saat ini. Kalau Anda katakan Anda cinta kepada istri Anda, berikanlah kasih sayang Anda kepada istri. Jangan bilang sayang kepada istri, tapi pas pergi keluar ke rumah janda pula dasarnya. Jadi kita bilang sayang kepada anak, tapi malah anak yang kita marahin terus-terusan. Padahal mereka lah yang akan nanti berdoa kepada kita bila kita nanti menutup mata. Nah, Rasulullah membuktikan cinta kepada umatnya. Beliau bahkan berdoa, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaum Daus itu. Akhirnya doa Rasulullah terbukti, terijabah. Mereka yang dulunya mengingkari Rasulullah, tapi begitu melihat bukti cintanya kepada cinta Rasulullah kepada mereka dan pengorbanan Rasulullah, mereka ramai-ramai masuk Islam dan semuanya menjadi orang setia kepada Rasulullah karena begitu melihat bukti cinta Rasulullah dengan pengorbanannya kepada umatnya. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Itu baru pengorbanan Rasulullah baru satu nih. Baru satu. Baru satu. Iya. Itu baru tingkat kebaikannya tingkat aja kebaikannya ya. aja. Jadi itu kan posisinya di dunia. Di dunia. Yang kedua, bukti cinta Rasulullah kepada umatnya, Rasulullah itu memberi syafaat bagi umatnya. Nah, jadi syafaat itu adalah kalau kata Rasulullah itu, setiap orang Islam yang beriman kepada Allah, syaratnya beriman aja, jangan sempat meninggal dalam keadaan tidak ada iman, maka Rasulullah akan memberikan syafaat, artinya memberikan tambahan poin, memberikan tambahan pahala kepada kita, sehingga kita semuanya bisa dapat kesempatan untuk masuk surga. Siapapun itu, berapapun dosa kita, untuk sobat kita semua yang berada di luar sana, yang punya banyak dosa, hari ini bagaimana Rasulullah berkorban untuk kita, begitu pula kita membalas cinta Rasulullah, kita berkorban kepada Rasulullah dengan cinta kita, merayakan maulid kepada Rasulullah, mengucapkan sholawat, berteman dengan seluruh keluarga beliau dan keturunan beliau. Dan inilah bukti cinta Rasulullah. Rasulullah bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi itu punya satu slot doa mustajabah. Jadi setiap satu nabi dapat satu doa mustajabah. Fata'ajjala kullabani nabiyyin da'wahu. Jadi setiap nabi itu semua minta agar disegerakan dakwah tahu, artinya doanya itu disegerakan diberikan dunia. Jadi ada yang minta contohnya Nabi Sulaiman. Ya Allah, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Doa dia, ya Allah berikanlah aku suatu kerajaan yang tidak pernah engkau berikan kepada orang setelahku. Jadi belum pernah dalam sejarah ada orang lebih kaya daripada Nabi Sulaiman. Belum pernah. Karena itu doa mustajabah hak Nabi Sulaiman. Jadi setiap satu nabi dapat satu doa mustajabah, satu jatah. Nabi Yunus misalnya. Nabi Yunus begitu beliau diundi dalam kapal, beliau lari meninggalkan kaumnya karena kaumnya tidak mau mendengar, beliau naik dalam kapal. Lalu beliau begitu diundi, ini siapa nih? Kenapa kok kapal kita akan karam? Begitu diundi, harus dibuat 3 kali undian dia semua. Akhirnya begitu lempar ke laut, dia ditelan oleh ikan besar, atau ikan paus atau ikan nun bahasa kita. Nah, begitu ditelan, doa beliau adalah agar beliau diselamatkan. Nah, itu kan doa, slot doa. Nabi Musa, Rabbi najini minal qaumidz zalimin, Allah selamatkanlah aku daripada kaum zalimin, atau kaum Firaun. Terbelahnya laut. Bagaimana secara logika saat itu Nabi Musa itu sudah terdesak. Di belakang pasukan Firaun mengejar, tapi bagaimana beliau saat berdoa, satu slot doa mustajabah digunakan untuk membelah lautan dan beliau menyeberangi lautan itu tertutup kembali. Jadi Nabi Adam diberi slot satu doa, beliau doanya bertaubat karena saat beliau dikeluarkan dari surga, saat itu kan Allah marah kepada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam berdoa, slot doanya digunakan untuk bertaubat kepada Allah. Dan kita dengar banyak nabi-nabi yang lain semuanya sudah mengeluarkan doanya, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu fi dunya. Semua mereka kepengen disegerakan doanya dikabulkan di dunia. Jadi seperti kita mungkin
Ya Allah, daripada aku dikasih uang di akhirat nanti, aku sekarang perlu uang di dunia. Kita kepengennya di dunia ini biar depan. Seperti itu. Seperti itu. Jadi bayangkan kata Rasulullah, wa inni taba'tu da'wati syafa'atu li ummati. Syafa'ata li ummati. Dan aku menyimpan doaku untuk memberikan syafaat bagi umatku. Kata Rasulullah, ya Allah, aku kan sebagai Rasulullah, aku dapat juga satu doa kan. Doa mustajabku aku gunakan agar aku diberi kesempatan memberi syafaat kepada umatku. Bayangkan begitu pengorbanan Rasulullah. Jibril pernah datang, ya Rasulullah, engkau hidup dalam kemiskinan, maukah engkau menjadikan gunung Uhud menjadi emas? Rasulullah nggak mau, takut hilang slot doa. Beliau nggak mau gunakan slot doanya di dunia. Nggak apa-apa, aku dunia nggak apa-apa, sengsara, tapi yang pasti aku ingin slot doaku yang mustajabah agar aku diberikan kesempatan memberikan syafaat kepada umatku. Bayangkan Rasulullah begitu cintanya kepada kita, bahkan beliau berkorban. Slot doanya tidak digunakan sampai li ummati yaumal qiyamah, beliau memberikan syafaat li ummati bagi kita umatnya pada hari kiamat. Dan itu pasti tercapai, fayana ilatun, dan itu yang Rasulullah inginkan itu pasti dikabulkan, karena memang cuma satu. Rasulullah nggak pernah minta lain. Jadi sama kita mungkin kalau kita bilang sama suami kita, bang, selama kawin kan aku nggak pernah minta apa-apa sama bang, hari ini aja aku minta satu saja. Nah, pasti suami kita pasti ngabul karena nggak pernah minta kan. Nah, begitulah kata Rasulullah, insya Allah mamata min ummati la yusyrik billahi syai'an, bagi barang siapa yang dari umatku meninggal dan dia tidak musyrik, sobat kreatif semuanya, artinya tidak pernah menyekutukan Allah, meninggal dan tetap dalam keadaan Islam, walaupun nggak sempat mengucap kalimat la ilaha illallah, tapi dia meninggal dalam KTP Islam, insya Allah dapat syafaat Rasulullah. Seperti itu ya. Jadi luar biasa Rasulullah mengorbankan slot doanya dan tidak beliau gunakan selama di dunia ini karena disimpan untuk syafaat di hari kiamat. Itu yang kedua bukti cinta Rasulullah. Cintanya ya. Oke. Satu lagi mungkin yang terakhir, Kak Diana, bukti cinta Rasulullah kepada kita umatnya, sobat kreatif semuanya. Rasulullah itu kalau yang pertama beliau cinta kepada kita di dunia, yang kedua beliau cinta kepada kita di akhirat, yaitu dengan memberikan syafaat. Yang ketiga itu beliau berdoa untuk meringankan sakaratul maut umatnya. Jadi pada saat Rasulullah, mungkin kita agak sedih mendengar cerita ini, di saat-saat akhir kehidupan Rasulullah, saat itu Fatimah binti Rasulullah menjaga saat Rasulullah sedang demam tinggi. Lalu di akhir hayat beliau ada orang yang ngetok pintu. Siapakah yang ngetok pintu itu? Tok. Rasulullah sedang demam menggigil. Fatimah keluar. Coba lihat Fatimah siapa itu? Dan keluarlah Fatimah, lalu dia berkata, ayahku sedang sakit. Mungkin gak terima tamu karena lagi sakit parah ya. Jadi si tamu itu berkata, katakan pada ayahmu, aku adalah orang yang akan menghapuskan kenikmatan. Jadi aku akan menghapuskan kenikmatan, aku akan memisahkan pertemuan dunia dengan akhirat. Jadi sampaikan salamku kepada ayahmu. Begitu Rasulullah tahu, yang memisahkan kehidupan malaikat maut pastinya. Berarti ini sudah sampai masanya. Saat itu Rasulullah bertanya saat mau meninggal, Jibril memang sudah nemanin beliau. Aku rela meninggal hari ini, tapi pertanyaanku yang terakhir sebelum aku meninggal, kira-kira apa yang Allah persiapkan untuk umatku di hari kiamat? Jadi beliau itu pas mau meninggal nggak nanya Fatimah lagi, ini kira-kira nanti Fatimah nanti anaknya SD di mana, SMP di mana, beliau nggak nanya itu lagi. Beliau udah mikir umatku nanti hari kiamat gimana nih? Ada yang open nggak? Aku kan malu sebagai nabi ini. Ibaratnya kayak mana kita di RRI ini Pak Yusri, pimpinan kita baru, beliau kepengen semua kita sejahtera. Kita juga buat rapat juga bagaimana kesejahteraan mungkin meningkat untuk semua karyawan RRI. Nah, saat itulah kita melihat bukti cinta Rasulullah. Beliau saat mau meninggal masih berkata ummati, dan beliau lalu berpesan kepada malaikat maut. Waktu saat mau ditarik nyawa, malaikat maut sayang kepada Rasulullah. Rasulullah kok sakit bilang ya, sama seperti kita pas mau disuntik, kok sakit bilang ya. Begitu sakit kali, tapi memang tidak sekaligus, masih sempat bilang Rasulullah, ya Allah kok parah kali sakitnya. Ini kira-kira nanti umatku ngerasakan juga nggak sakit seperti ini? Kata malaikat maut, ya pasti lebih parah dari engkau lah, karena engkau kan Rasulullah nih, orang VIP, VVIP. Jadi maksudnya
pastinya ini lebih ringan, ini yang paling ringan nih. Kalau umatmu ya apalagi yang kerjaannya asik nyebar berita hoax di medsos atau yang asik pacaran di malam Jumat, mungkin Iya. itu akan lebih parah lagi dicabut nyawanya. Tapi kata Rasulullah, jangan, biarkan aku yang merasakan kesakitan ini. Kalau bisa semua kesakitan sakaratul maut umatku timpakanlah saja kepadaku, biar aku yang merasakan semuanya. Ringankanlah di mereka. Itu doa terakhir bukti pengorbanan cinta Rasulullah. Dan alhamdulillah dengan bukti pengorbanan Rasulullah, walaupun parah sakit sakaratul maut kita, tapi tidak separah saat umat-umat yang dahulu. Begitu kita lihat umat-umat yang dahulu, umat sebelum umat Rasulullah, dulu Allah bahkan bukakan aib mereka langsung di dunia. Ada yang langsung berubah jadi babi, ada yang berubah jadi ular, ada yang berubah jadi Ketika monyet. meninggal? Ketika meninggal, Wajahnya, bahkan fisiknya. Jadi kalau dulu Kak Diana mungkin teringat kisah saat Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, aku kan, kita di surga nanti kan akan tinggal bertetangga-tetangga. Nah hari ini Kak Diana bertetangga dengan Ustadz, misalnya dengan Ustadz Nazli misalnya. Mudah-mudahan kita di sana kan bertetangga juga dengan Ustadz. Saat Ustadz masuk surga, kalau kita jadi tetangga Ustadz, mungkin kita kan mesti masuk surga juga gitu. Walaupun beliau rumahnya tipe 500, kita tipe 36 pun boleh maksudnya. Yang penting artinya di surga lah walaupun emperannya. Nah, Nabi Musa kepo. Saat itu beliau kayak kita lah, warga plus 62 ini kan banyak yang kepo juga nih. Makanya sengaja judulnya seperti itu, kita tunggu yang kepo. Nah, beliau bertanya, ya Allah, kira-kira siapa ya tetanggaku nanti di akhirat nanti? Maksudnya yang selevel sama aku kan pastinya beliau tinggal di perumahan elit lah maksudnya. Apakah surga Jannatul Naim atau Jannatul Firdaus, khususnya Nabi-Nabi di tipenya tipe flamboyan itu di situ. Jadi flamboyan presiden terus seperti itu. Nah, yang di samping-samping aku pasti kan orang hebat nih. Apakah Nabi Ibrahim di samping aku atau Ismail kayak, atau aku sama Nabi Muhammad. Tetangga sebelah aku, misalnya aku blok D7, D8 itu siapa ya? Misalnya gitu. Kan Nabi Musa kepo. Lalu kata Allah, tetanggamu si Pulan yang jualan ikan di pasar. Loh, hebat kali dia, kok bisa dia? Karena beliau penasaran, beliau datang ke pasar. Yang mana orangnya si Pulan? Yang mana orang? Oh itu dia jualan. Orangnya jelek. Kalau istilah kita mungkin jelek. Dia berpikir Nabi lah gitu ya, misalnya selevelnya. Iya, gitu. dia berpikir selevel Nabi lah maksudnya. Iya, kalau Nabi udah memang pasti dijamin masuk surga kan. Dia berpikir ini siapa di samping siapa sampai aku? Pasti kan kayak kita misalnya kan kepala RRI ikut acara di Jakarta, diinapkan di hotel misalnya, di hotel Arya Duta misalnya. Teman-teman sampai kita pasti rata-rata kepala RRI juga lah. Kalau misalnya ada yang cleaning service di RRI, mungkin di Losmen nginapnya atau di Wisma gitu maksudnya. Kan nggak mungkin selevel sama kita. Kita yang kamar 1 juta semalam atau 2 juta semalam. Pastinya di sini orang hebat-hebat semua lah. Ini tiba-tiba pas beliau ini lihat, ih, kok orang jual ikan di pasar yang jadi tetanggaku. Siapa dia ya? Kok bisa kita pas buka kamar apartemen kita, kok bisa satu level? Satu tingkat, satu kamar di hotel yang memang ibaratnya Kak Diana nginap di Hermes, pas buka pintu mau keluar kamar, mau sarapan di bawah, mau breakfast, tetangga samping orangnya masih bau ikan, masih melehok, teman hotel Hermes. Kan heran kita, siapa nih orang jorok seperti ini kok nginap di hotel Hermes? Apa memang tampilannya saja yang jorok tapi sebenarnya dia punya banyak uang? Kan gitu kan, kita kepo deh. Nah saat beliau lihat orang seperti ini yang jualan ikan, beliau lalu bertanya sama dia, Bang tinggal di mana? Oh saya tinggal di Pulan gitu, di kampung ini. Oh ya, udah lama jualan ikan? Oh udah lama. Kamu setiap hari sholat jamaah atau jadi imam atau pengurus tastafi juga bukan? Enggak, biasa-biasa aja kan. Ustadz juga ngajar ngaji? Enggak, saya kadang-kadang kalau ada Ustadz Nazli ngajar malam Jumat ya saya datang, tapi kok jam siaran ya nggak datang gitu. Jadi maksudnya posisinya biasa-biasa aja kan. Oh lalu sering ini juga apa, ibadah malam mungkin pagi siang jualan ikan, malam ini atau nggak putus berzikir, biasa-biasa aja, ikan dan ikan 5.000 satu tumpuk ya gitu-gitu aja, nggak zikir-zikir juga. Kan makin penasaran beliau, kenapa kok, apa di kelebihannya kok jadi tetangga saya, berarti kan VIP dia. Nah, biasanya saja, gampang biasa aja, nggak ada pakai surban, nggak ada pakai rida, nggak ada pakai peci pun, cuman pakai iyalah celana biasa, baju biasa, bahkan kena darah ikan juga. Oh jam berapa balik? Jam 5. Oh ya saya main ke rumah ya. Enggak, rumah saya kecil.
oh nggak apa-apa, saya kepengen tahu aja rumahnya di mana. Kenapa? Nggak, masih ada rumah kosong nggak daerah situ? Jadi pura-pura kan gitulah teman. Oh iya bilang apa nanti main aja ke sana. Main lah. Saat beliau main, Ya. disuguhkan minum. Minum dulu, Pak. Dia nggak tahu itu Nabi Musa. Minum dulu, minum dulu. Nabi Musa pun minum dulu saat itu. Pas begitu habis beliau minum, ini kira-kira kita mau ngobrol apa katanya? Lama nggak kira-kira ini? Oh enggak, sharing time cuma sampai jam 9 gitu, gitu. Jadi nggak lama lah ngobrolnya. Oh enggak, kalau kira-kira nggak lama ngobrol saya ada kerjaan lain. Mohon maaf bukan musir nih maksudnya. Oh nggak apa, kerja aja, nggak apa, lanjut aja, saya duduk aja sini. Beliau kepengen tahu apa sih kerjaannya. Nggak apa-apa, saya nggak sempat temanin karena nih agak lama mungkin saya. Oh ya nggak apa-apa, saya ngobrol sini aja, nggak apa, nih udah ada aku, nggak apa. Lalu saya permisi ya, permisi. Begitu permisi, dia masuk ke kamar dan nggak lama dia gendong babi. Dia gendong babi, keluar dari kamarnya, digendong, dibawa ke belakang. Dia mandiin, disikat babi itu, diambil babi satu lagi, disikat juga, 2 babi. Dia gendong, dia pakein bedak, dia hias babi itu sampai Nabi Musa, ya Allah, ini tetangga aku pelihara babi. Lalu kok sampai dipeluk-peluknya, dipakein bedak, dipakein minyak wangi si babi ini. Apa babi ngepet ini maksudnya gitu. Jadi sampai beliau kepikiran yang aneh-aneh gitu maksudnya kan. Apakah mungkin karena inilah dia ngepet babi mungkin depan ini kan. Kadang-kadang kita kerja keras tuh kan kayak orang pelihara ngepet babi atau pelihara tuyul. Jadi tuyul tuh nggak kelihatan tapi hasil kerjanya jelas gitu. Jadi saat beliau seperti itu akhirnya beliau tapi nggak berani komplain karena dulu udah pernah komplain sampai Nabi Khidir nggak marah dia kan. Akhirnya dia mau jangan nengokin aja. Itu sampai 2 jam seperti itu. Lalu aduh ini kan saya udah bilang tadi nggak enak nih bapak nunggu dikatasi yang jualan ikannya. Nggak apa-apa. Ini udah selesai, udah istirahat yang babi itu. Oh yang mau tanya, tadi babi memang pelihara babi ya? Kok bisa peternak babi? Bukan, saya peternak nggak enak juga. Itu ayah dan ibu saya. Loh, kok seperti itu? Ya kan Nabi Musa dulu pernah mengeluarkan ajaran bahwa kita harus sholat. Nah orang tua saya itu nggak mau sholat. Begitu nggak mau sholat dalam berapa jangka waktu, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, tepat setahun nggak sholat, bapak dan ibu saya berubah jadi babi. Jadi saya sudah tanya sama Ustadz sama Tengku, karena kan beliau nggak tahu bahwa Nabi Musa, ini haram nggak pegangnya? Karena ini babi jadi-jadian dari berubah dari Musa, berubah dari manusia tidak haram, karena memang bukan babi betul-betul. Dan katanya kalau kamu riadah terus berdoa seperti ini, memperlakukan orang tua dengan baik, insya Allah dia akan berubah kembali karena dengan doa anaknya. Nah itulah bakti kepada orang tua, bukti pengorbanan cinta. Ini kan pengorbanan cinta juga kepada orang tua. Bayangkan dulu umat-umat yang dahulu itu langsung dirubah jadi babi. Bahkan umat Nabi Musa itu yang ngambil ikan di hari Sabtu langsung jadi monyet tuh, kuno kedaratan khasiin. Nah Nabi Muhammad berdoa agar Allah tidak menimpakan itu kepada umatnya. Jadi jangan sampai umat kita kalaupun dia berbuat dosa jangan dibalas dunia, udah di akhirat aja nanti. Tapi di akhirat itu pun nanti dibantu dengan syafaat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad berdoa yang ketiga tadi bukti cinta kepada umatnya. Beliau minta agar seluruh sakaratul maut umatnya yang parah ditimpakan kepada beliau sehingga umatnya akan merasakan sakaratul maut yang jauh lebih ringan daripada beliau sendiri. Jadi 3 bukti cinta itu dari Rasulullah ya sudah membuat kita bayangkan segitu Rasulullah cinta kepada kita. Kita ini yang umat Nabi Muhammad sebagai umat Nabi yang terbaik. Dulu Rasulullah pernah bersabda, Inna Allah astafa kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min kinanatin, wastafa min Quraisyin bani Hashim, wastafani min bani Hashim. Jadi dari keturunan Nabi Ismail dipilih itu Kinanah, dari Kinanah dipilih Quraisy, dari Quraisy dipilih Bani Hashim, dan dari Bani Hashim keluarga orang Hashim yang paling hebat itu dipilih Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang terbaik dari keturunan Nabi Ismail. Makanya kalau kita mau berkorban kepada Rasulullah, kita harus mengutamakan Rasulullah daripada siapapun. Jadi saat kita memang uang kita pas-pasan nih ceritanya, karena tadi kita telat masuk di kantor, mungkin dipotong gaji juga. Jadi tapi saat kita misalnya ada momentum, ada orang yang berselawat kepada Rasulullah rame-rame, lalu ini orang nih kan capek berselawat nih, kita beliin sedekah minum aqua lah, dengan uang pas-pasan kita pun, oh ya nggak apa-apa, aku ikut